Novel Menara Cukong kita lanjut lagi di part yang ke-143 kali ini dengan judul Waktunya Tepat. Selamat mendengarkan kisah novel kultivasi ini. Menara Cukong 143, 1181 hingga 1190. Hanya setelah beberapa ronde, Cukong tidak terluka, bahkan ujung pakaiannya tidak robek. Sima Tianchen dan 4 orang lainnya mengalami luka serius. Yang terlemah bahkan lengan kirinya terpotong oleh pedang Cukong. Mustahil, kau hanya orang desa dari 4 negara bagian terbawah. Kau tak punya latar belakang keluarga dan tak punya orang kuat yang mendukungmu. Bagaimana mungkin kekuatan tempurmu mengakuinya, seru Sima Tianchen. Kau pasti sudah menggunakan teknik rahasia yang ampuh sebelumnya untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. Keempat jenius lainnya mengangguk penuh semangat, menyetujui tebakan Sima Tianchen. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa ada murid di Sekte Surga Jiwa yang kekuatannya jauh melebihi mereka. Saat berikutnya, Sima Tianchen dan orang keempat lainnya menggunakan teknik rahasia mereka untuk secara paksa meningkatkan pelestarian mereka. Kelimanya berasal dari keluarga kaya dan terpandang, dan teknik rahasia yang mereka praktikkan semuanya adalah teknik rahasia tingkat atas. Di antara mereka, orang yang paling lemah juga dapat meningkatkan 2 alam kecil, dari tahap awal tingkat kelima Raja Surgawi hingga tahap akhir tingkat kelima Raja Surgawi. Sima Tianchen, yang terkuat, berhasil naik 3 tingkat. Maksudnya langsung naik dari tahap awal tingkat ke-6 Raja Surgawi ke tahap awal tingkat ke-7 Raja Surgawi. Setelah melakukan teknik rahasia, Sima Tianchen dan keempat orang lainnya segera melingkari senjata ajaib di tangan mereka, mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, dan menampilkan keterampilan sihir terkuat mereka. Teknik pedang Suantian 5 elemen. Api emas menghancurkan tongkat ilahi. Pedang ilahi Mizuki. Pedang pembelah langit es dan api. Tombak emas, tanah, dan kayu hitam. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna, dan angin serta awan pun berputar. Energi ilahi dari 5 unsur yang agung mengalir dari segala arah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Bila diperhatikan dengan saksama, di hadapan Sima Tianchen, energi spiritual kelima elemen berkumpul dengan pembohong, mengembun menjadi 5 pedang raksasa dengan warna berbeda. Di bawah pengaruh kekuatan 5 elemen yang saling melengkapi, 5 pedang dewa raksasa saling tarik-menarik dan langsung membentuk formasi pedang Suantian 5 elemen, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, keempat jenius lainnya juga memadatkan berbagai keterampilan magis dan memancarkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Jika diperhatikan lebih dekat, 3 dari 4 jenius tersebut memiliki konstitusi atribut ganda, sementara yang terakhir memiliki konstitusi atribut rangkap 3. Keterampilan sihir mereka menghasilkan resonansi yang luar biasa dengan formasi pedang Suantian 5 elemen yang dipadatkan oleh Sima Tianchen, meningkatkan kekuatan 1 poin lagi. Cukong, bersiaplah untuk Mahtei. Sima Tianchen mensibir, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan formasi pedang Suantian 5 elemen, menerobos udara dan tertutup. Keempat jenius lainnya mengaktifkan keterampilan sihir mereka pada saat yang sama dan menyerang Cukong dengan ganas. Kelima orang itu menggabungkan kekuatan untuk melancarkan serangan berkekuatan penuh, yang bahkan seorang pendekar kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Raja Surgawi tidak dapat menahannya. Menurut mereka, Cukong ditakdirkan untuk Mahtei. Namun kata-kata Cukong selanjutnya bagaikan baskom berisi air es, yang membekukan mereka hingga ke tulang. Itu saja, tatapan mata Cukong menampakkan penghinaan, menyembunyikan pedang naga langit di tangannya, dan dikurung di depan. Teknik 3 nyawa 10.000 pedang. Mengikuti teriakan rendah. Raungan, 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 raungan naga yang menggetarkan bumi, auman harimau yang mendominasi, dan teriakan burung phoenix yang memesona semuanya terdengar pada saat yang sama, menciptakan gelombang suara yang luar biasa. Dalam sekejap, cuaca berubah dan bumi bergetar. Emas, kayu, udara, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan, 9 macam energi spiritual, berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Dalam sekejap, ia berubah menjadi hantu 9.000 pedang dewa 9 warna. Di antara mereka, ada 3.000 hantu pedang naga, 3.000 hantu pedang harimau, dan 3.000 pedang phoenix. Bertumpuk rapat, mereka melayang di atas kepala Cukong. Mengangkat sungai pedang dewa yang panjang, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi, menyebabkan guncangan mengejutkan, dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak ada bandingannya sama sekali.
Boom, bom, 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 bom. Pada saat berikutnya, Sungai Pedang Ilahi, dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, membawa kekuatan ilahi yang tak ditawar dan diundang dengan keras dengan 5 keterampilan ilahi termasuk formasi pedang Suantian 5 elemen. Meskipun Ki dan badan Cukong bersatu, kekuatan tempurnya tidak sebaik Sima Tianchen dan 4 orang lainnya yang menggunakan teknik rahasia. Namun, teknik 3 nyawa dan 10.000 pedang yang dia tunjukkan adalah keterampilan ilahi tingkat menengah bumi tercanggih yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan, dan itu sangat kuat. Terlebih lagi, Cukong telah mengolahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi, jauh melampaui keterampilan sihir yang ditunjukkan oleh Sima Tianchen dan orang keempat lainnya. Mengandalkan kekuatan mengerikan dari teknik 3 kehidupan 10.000 pedang, kekuatan tempur Cukong tidak hanya mengejar Sima Tianchen dan 4 orang lainnya, tetapi bahkan melampaui mereka. Setelah kebuntuan singkat, 5 keterampilan sihir, termasuk Sungai Pedang Ilahi dan formasi pedang surgawi misterius 5 elemen, menguasai keadaan. Kerak, kerak, jika diperhatikan lebih teliti, retakan besar terus bermunculan pada 5 keterampilan sihir, termasuk formasi pedang Suantian 5 elemen. Meskipun hantu pedang dewa di dalam Sungai Pedang Dewa terus-menerus hancur, retakan yang muncul pada 5 keterampilan dewa, seperti formasi pedang surgawi misterius 5 elemen, jauh lebih cepat daripada kecepatan hancurnya pedang hantu dewa. Melihat ini, Sima Tianchen dan 3 orang lainnya ketakutan dan pucat pasi. Mereka mengerahkan segenap kekuatan suci mereka untuk meningkatkan kekuatan sihir mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, hasilnya tidak akan berubah. Sesaat kemudian, 5 suara pecah terdengar. Sungai Pedang Ilahi benar-benar menghancurkan formasi pedang Suantian 5 elemen dan 5 keterampilan ilahi lainnya dengan mengorbankan hancurnya 7.000 pedang hantu ilahi. 2.000 hantu pedang dewa yang tersisa terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak berkurang, tertutup langsung ke arah Sima Tianchen dan keempat lainnya. Terdengar 5 kali lolongan kesakitan yang sangat. Sima Tianchen dan keempat orang lainnya berlumuran darah dan terpental mundur, berubah menjadi 5 sabuk darah yang berhamburan keras ke jarak jauh. Jika diperhatikan lebih teliti, kelima lelaki itu dipenuhi bekas pedang, yang masing-masing cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan sangat menyeramkan. Pedang Cukong secara langsung melukai 5 orang dengan pareh. Sial, bagaimana mungkin anak ini begitu kuat? Meskipun si jenius membulatkan, ketakutan muncul di matanya. 3 orang jenius lainnya juga ketakutan. Jika bukan karena tetua kedua dan Sima Xuanfeng, mereka pasti sudah menyiapkan kartu truf yang kuat untuk berjaga-jaga. Mereka sudah mundur dan melarikan diri. Aku akui aku meremehkan Cukong. Dari segi bakat dan kekuatan tempur, aku memang kalah darinya. Tapi, Sima Tianchen berkata dengan dingin, dari latar belakang keluarga, dia jauh lebih rendah dariku. Sima Tianchen menuangkan mata pada keempat jenius lainnya. Mereka berempat langsung mengerti, berdiri, mengobati luka mereka, dan berdiri di sekitar Sima Tianchen. Tangan keempat orang itu seperti roda, dengan cepat membentuk segel tangan misterius. Pada saat yang sama, Sima Tianchen juga membentuk segel dan melakukan teknik rahasia. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Sima Tianchen mengeluarkan raungan keras. Teknik rotasi 5 elemen. Dorong, 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 dorong. Cahaya terang tiba-tiba keluar dari badan keempat jenius itu. Di antara mereka, 3 orang memancarkan cahaya 2 warna, dan 1 orang memancarkan cahaya 3 warna, sesuai dengan kondisi fisik mereka. Di bawah pengaruh metode rahasia teknik rotasi 5 elemen, Sima Tianchen menjalin hubungan misterius dengan keempat jenius tersebut, yang memungkinkannya mengintegrasikan kekuatan suci dalam badan mereka ke dalam badannya sendiri dan secara paksa meningkatkan memperkuatnya lagi. Metode rahasia ini sangatlah berharga. Melihat seluruh surga ilahi bawah, hanya keluarga teratas seperti keluarga Sima yang mampu memecahkan masalah. Hari itu, di keluarga Sima, kedua tetua dan Sima Xuanfeng menggunakan beberapa harta 5 elemen yang berharga untuk merapal rahasia mantra pada Sima Tianchen dan keempat jenius. Ini adalah persiapan untuk pertunjukan teknik rotasi 5 bentuk. Di bawah pengaruh teknik rotasi 5 bentuk, Sima Tianchen mengeluarkan kekuatan hisap yang mengerikan, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan suci dalam badan keempat jenius dan mengintegrasikannya ke dalam badannya sendiri. Pada saat yang sama, momentumnya melambung tinggi dan tingkat penguatannya naik lagi. Langsung dari tahap awal tingkat ke-7 Raja Surgawi, secara paksa dipromosikan ke tahap akhir tingkat ke-7 Raja Surgawi.
Sima Tianchen menatap tajam ke arah Cukong dan meraung dengan niat membunuh. Cukong, kamu harus mati hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia menggenggam pedang 5 warna itu erat-erat di kedua tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dia mengerahkan kekuatan suci di dalam badannya, membakarnya ke dalam pedang, dan mengurung Cukong dengan seluruh kekuatan. Teknik pedang Xuantian 5 elemen. Energi ilahi dari kelima elemen agung itu berkumpul bersama dan langsung mengembun menjadi 5 pedang raksasa dengan warna yang berbeda-beda. Saat berikutnya, 5 pedang dewa raksasa saling menarik dan membentuk formasi pedang Xuantian 5 elemen, dan kekuatan pedang yang dilepaskan beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya. Di bawah kekuatan penuh Sima Tianchen, formasi pedang Xuantian 5 elemen, yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit, menyelimuti Cukong dengan ganas dengan kekuatan yang mengerikan. Sima Tianchen dan keempat jenius lainnya semuanya memiliki senyum percaya diri di wajah mereka. Menurut mereka, serangan ini pasti bisa membunuh Cukong. Namun adegan berikutnya membuat kelima orang itu merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Ini cukup kuat, layak untuk kugunakan teknik rahasia, kata Cukong ringan. Dia membentuk segel dengan tangan dan langsung melakukan teknik rahasia 3 transformasi misterius darah ilahi. Dorong, 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 kekuatan darah yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari badan Cukong. Di belakangnya, energi naga meningkat, energi harimau bertahan, dan energi Phoenix meraung, dan kekuatan mengguncang bumi. Jika diperhatikan lebih dekat, 2 tanduk naga tumbuh di dahi Cukong. Pupil mata langsung berubah menjadi mata harimau, dan kata raja muncul di dahi. Sepasang sayap burung Phoenix besar tumbuh di belakangnya. Sepasang sayap burung Phoenix ini bukanlah sayap burung Phoenix angin dan petir yang diubah oleh kekuatan dewa, melainkan sayap burung Phoenix asli, sayap burung Phoenix leluhur. Tidak hanya itu, tanduk naga di dahi Cukong dan mata harimau juga merupakan tanduk naga leluhur dan mata harimau leluhur. Teknik rahasia 3 transformasi misterius darah ilahi hanya dapat dipraktikkan dengan mempelajari yang memiliki 3 jenis garis keturunan. Setiap keturunan dapat diubah sekali untuk meningkatkan kekuatan. Kombinasi ketiga perubahan ini memiliki efek yang jauh melampaui efek teknik rahasia biasa. Garis keturunan naga leluhur, garis keturunan harimau leluhur, dan garis keturunan Phoenix leluhur dalam badan Cukong memiliki kekuatan garis keturunan yang sangat besar, yang dapat membawa kekuatan 3 transformasi misterius darah ilahi ke titik ekstrim. Di bawah pengaruh teknik rahasia, momentum Cukong langsung mencapai puncaknya. Tingkat ketajamannya meningkat pesat, langsung dari akhir level ke-5 Raja Surgawi ke akhir level ke-7 Raja Surgawi. Ini adalah peningkatan total dari 6 alam kecil. Ditambah dengan berkah kekuatan fisik, kekuatan tempur terkuatnya sebanding dengan orang kuat di level awal Raja Surgawi. Sima Tianchen dan orang keempat lainnya merasakan tekanan mengerikan yang dilepaskan oleh Cukong, dan wajah mereka langsung pucat. Bagaimana mungkin kau tidak menggunakan teknik rahasia apapun sebelumnya, teriak Sima Tianchen. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mereka dalam situasi 1 lawan 5? Akibatnya, Cukong belum pernah menggunakan teknik rahasia apapun sebelumnya, dan dia menghancurkan kelima orang itu sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Tanda tanya, yang lebih penting lagi, metode rahasia yang dipraktikkan Cukong benar-benar dapat langsung mengangkatnya ke 6 alam kecil, sungguh mengerikan. Mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar metode rahasia yang begitu mengerikan. Metode rahasia seperti itu pasti tidak ditemukan di surga ilahi bawah, itu pasti berasal dari surga ilahi tengah. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar Cukong telah memperoleh warisan orang kuat yang tak tertandingi di Zone Shantian. Pikiran-pikiran ini langsung terlintas di benak Sima Tianchen dan kelima orang lainnya, menyebabkan wajah mereka semakin pucat, kehilangan semua warna. Di bawah mengumpulkan mata Sima Tianchen dan keempat orang lainnya yang sangat ketakutan, Cukong membungkus pedang naga langit dan menutupnya ke depan. Teknik 3 nyawa 10.000 pedang. Raungan, raungan, raungan. Raungan naga, raungan harimau, dan teriakan burung Phoenix terdengar bersamaan, dan gelombang suara mengerikan menyapu langit dan bumi. Emas, kayu, udara, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan, 9 macam energi spiritual, berkumpul bersama dengan gila-gilaan dan langsung berubah menjadi bayangan 9.000 pedang dewa 9 warna.
Dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, sungai pedang dewa yang membawa kekuatan dewa tak dilawan, menghantam keras formasi pedang Suantian 5 elemen di udara. Ledakan, akibat dari energi tersebut bagaikan banjir yang melanda langit dan bumi, menyapu ke segala arah. Sebuah lubang besar yang diledakkan dalam radius 1 km, yang sangat mengerikan. Meskipun Sima Tianchen dan orang keempat lainnya telah mencoba yang terbaik dan bahkan menggunakan kartu truf terkuat mereka. Namun saat menghadapi kekuatan absolut, cara apapun akan rentan. Sungai pedang dewa langsung menghancurkan formasi pedang Suantian 5 elemen dengan kekuatan yang luar biasa. Kelima orang itu berteriak bersamaan, dan badan mereka terlempar mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus. Jika diperhatikan lebih seksama, Sima Tianchen dan keempat orang lainnya berada di dalam wadah darah, napas mereka sangat lemah. Di luar sana, 9 orang jenius tengah memandang tempat ini. Mereka sudah lama tertarik dengan pertempuran itu dan bersembunyi di kejauhan sambil menonton, tidak berani mendekat karena takut terlibat. Pada saat ini, 9 orang jenius itu melihat keadaan buruk Sima Tianchen dan keempat orang lainnya, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena tidak percaya. 9 orang jenius itu awalnya mengira bahwa Sima Tianchen dan 5 rekannya dapat dengan mudah membunuh Cukong jika mereka bergabung. Hasilnya jauh melampaui imajinasi mereka. Yang tertimpa adalah Sima Tianchen dan keempat rekannya. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya itu benar. Apakah ini kekuatan murid utama? Pantas saja Guru Chu mampu melewati lantai 24 paviliun jiwa Tianyan dan menduduki posisi murid utama. Bakatnya sungguh tak berkompetisi di alam bawah. Sima Tianchen dan orang keempat lainnya telah membahas jalan buntu kali ini. 9 orang jenius berdiskusi di antara mereka. Sima Tianchen, terbaring di dalam darah, menatap Cukong. Hatinya dipenuhi kebencian. Dia tahu betul bahwa jika dia gagal membunuh Cukong kali ini, akan sulit baginya untuk menduduki posisi murid utama dan memperoleh kuali penekan jiwa. Dia melirik 9 orang jenius yang menyaksikan pertempuran dari pengasingan, dan sebuah rencana tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia berteriak, semua esensi giok jiwa evolusi surgawi di lautan luas dan gurun telah diambil oleh Cukong sendiri. Jika kau membantuku membunuh Cukong, semua esensi giok jiwa evolusi surgawi dia akan menjadi milikmu. Tidak hanya itu, keluarga Simaku juga menghibur budi kamu. Setelah kami meninggalkan tanah suci surga jiwa, kami pasti akan membalas budimu dengan setimpal. 9 orang jenius yang menonton dari jauh semuanya berubah ekspresi saat mendengar kata-kata Sima Tianchen. Sudah ada sedikit keserakahan di mata beberapa orang yang melihat Cukong. Heran mereka menjelajahi seluruh lautan namun tak menemukan satupun Tianyan Soul Jade Essence. Saya pikir Cukong, Sima Tianchen dan ke-6 orang lainnya telah menjarah segalanya, tetapi pada akhirnya, semuanya jatuh ke tangan Cukong sendiri. Terlebih lagi, bahkan gurun, area inti dari tanah suci surga jiwa, yang melahirkan esensi giok jiwa Tianyan, juga dihancurkan oleh Cukong. Berdasarkan pembukaan sebelumnya di Soul Heaven Glassland, Cukong memiliki sedikitnya 400 Tianyan Soul Jade Essences di badannya, atau bahkan lebih. Itu lebih dari 400 menjaga esensi giok jiwa Tianyan. Jika mereka bisa mendapatkan esensi giok jiwa Tianyan ini, kekuatan jiwa mereka akan meningkat pesat. Tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan pertarungan yang ditunjukkan oleh Cukong, beberapa orang mundur lagi. Sebagai murid di kelas 3, meskipun mereka berbakat dan kuat, yang terkuat di antara mereka, Lin Bing, baru mencapai tahap tengah tingkat kelima Raja Surgawi. Apalagi Sima Tianchen tidak sebaik dia, apalagi Cukong. Sima Tianchen menyadari kekhawatiran mereka dan berteriak, orang ini sudah melawan kita begitu lama, dia sudah putus asa. Lagi pula, kita berlima masih punya kekuatan untuk membalas. Dengan bantuan kalian, kita pasti bisa membunuh Cukong. Sebagai tuan muda keluarga Sima, aku bersumpah bahwa setelah ini selesai, kalian akan menjadi tamu kehormatan keluarga Sima. Pertunjukan Sima Tianchen benar-benar menyentuh hati banyak orang. Dengan lebih dari 400 esensi giok jiwa Tianyan, bantuan dari keluarga Sima, Sima Tianchen dan 4 orang lainnya, mereka masih memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Buat mereka merasa bahwa mereka bisa mencobanya. Pada akhirnya, 7 dari 9 jenius memilih untuk bergabung dengan Sima Tianchen. Melihat ini, wajah Sima Tianchen berseri-seri gembira, tetapi dia mensibir dalam hati, Cukong.
Cukong, kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena terlalu serakah. Kau telah mengambil semua esensi giok jiwa Tianyan dari lautan dan gurun. Jika tidak, aku tidak akan bisa meyakinkan Lin Bing dan 7 orang lainnya. Lalu, dia menatap tajam ke arah 2 orang yang belum bergerak, lalu menyatu dalam hati, Chen Jiyun, Xing Haitao, tunggu saja aku. Setelah aku berjanji dengan Cukong, aku akan membuat kalian berdua membayar harganya. 2 orang jenius yang tidak mengambil tindakan, salah satunya bernama Chen Jiyun, dari keluarga kelas 1 keluarga Chen. Orang lainnya bernama Xing Haitao, yang berasal dari keluarga kelas 1 keluarga Xing. Dasarnya mengisyaratkan mereka berdua berada di tahap tengah alam Raja Surgawi tingkat keempat. Di antara para jenius yang memasuki tanah suci surga jiwa kali ini, kekuatan mereka tidak bisa dibilang kuat. Chen Jiyun dan Xing Haitao berada di markas besar Sekte Sentian Huntian. Mereka berperilaku baik dan memiliki reputasi yang baik. Melihat Lin Bing dan 7 orang lainnya bekerja sama dengan Sima Tianchen, keduanya merasa jijik dan ingin membantu Cukong. Tetapi kekuatan mereka terbatas. Mereka hanya bisa mengirim pesan kepada Cukong. Maafkan saya, Guru Chu. Cerminan kami terlalu rendah untuk membantu Anda lolos dari bahaya. Kami akan melaporkan apa yang kami lihat kepada 3 tetua dan meminta mereka untuk mencari keadilan bagimu. Ketika Cukong mendengar transmisi suara dari Chen Jiyun dan Xing Haitao, dia mengangkat kelopak matanya dan menatap mereka dengan takjub. Sangat jarang bagi mereka berdua untuk menahan godaan dan tetap pada niat awal mereka. Mengenai kekuasaan yang terbatas dan ketidakmampuannya untuk mengambil tindakan, Cukong tidak peduli. Karena dia tidak membutuhkan Chen Jiyun dan Xing Haitao untuk bertindak. Cukong mengalihkan perhatian ke 7 orang yang terbang ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mundur segera. Aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Mendengar ini, Lin Bing mensibir, jika kau, Tuan Muda Chen, dan keempat orang lainnya tidak mengalami pertempuran besar, kami tidak akan berani terjun ke dalam kekacauan ini. Tapi sekarang, kau sudah kehabisan tenaga. Bagaimana kau bisa melawan kepungan 12 kami? 6 orang jenius yang datang bersama semuanya tersenyum puas, seolah-olah mereka telah menyaksikan adegan mereka membagi esensi giok jiwa Tianyan setelah membunuh Cukong. Pada saat ini, Sima Tianchen dan orang keempat lainnya yang mengepalkan darah menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan susah payah. Mereka baru saja meminum ramuan penyembuhan tingkat tinggi, menekan luha-luha di badan mereka, dan bersiap melancarkan serangan terakhir. Tanda tanya. Oke, melakukan hal itu niscaya akan memperparah luha dalam mereka dan bahkan merusak fondasi mereka. Tetapi di mata kelima orang itu, selama mereka dapat membunuh Cukong dan menyelesaikan masalah itu selamanya, membayar sejumlah harga sangatlah setara. Membunuh. Mengikuti perintah Sima Tianchen, Lin Bing dan 7 orang lainnya menggunakan kartu truf mereka satu demi satu, baik menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan pelayaran mereka atau meningkatkan kekuatan keterampilan sihir mereka. Sima Tianchen sekali lagi mengayunkan pedang Dewa 5 warna dan melakukan teknik pedang Suantian 5 elemen. Dalam sekejap, masalah berubah drastis. Bersama dengan keterampilan magis yang ditunjukkan oleh Lin Bing dan 7 orang lainnya, mereka menyerang Cukong. Melihat ini, Cukong menenangkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah memberi kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Setelah berkata demikian, dia menggenggam pedang naga langit di tangannya dan langsung mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas ekstrim. Teknik 3 nyawa 10.000 pedang. Saat pedang naga langit dikurung, auman naga, auman harimau, dan teriakan burung phoenix terdengar bersamaan, mengguncang 9 langit. 9 atribut emas, kayu, udara, api, tanah, angin, guntur, cahaya dan kegelapan dalam radius 10.000 meter langsung terkuras habis. Dalam sekejap, 9.000 hantu pedang dewa 9 warna mengembun menjadi sungai besar pedang dewa, melepaskan kekuatan pedang yang menembus langit dan bumi. Kehampaan di sekitarnya tidak mampu menahan kekuatan pedang yang mengerikan, dan lapisan riak angkasa pun tercipta. Dengan berkah 9 jalan perantara langit dan bumi, sungai panjang pedang dewa membelah udara dan menghantam udara dengan 8 keterampilan dewa termasuk formasi pedang Suantian 5 elemen. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, suara menggemparkan bumi. Jika itu adalah kekuatan yang lain, setelah mengalami pertempuran hebat, kondisi mereka memang akan menurun dan kekuatan tempur mereka akan turun.
Tetapi fondasi Cukong beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang berada di level yang sama. Belum lagi melalui satu pertempuran, bahkan jika dia melalui beberapa pertempuran lagi, dia masih bisa mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya. Krak, krak, krak. Di udara, meskipun bayangan pedang di Sungai Panjang Pedang Dewa terus-menerus hancur, retakan pada 8 keterampilan dewa seperti formasi pedang Swantian 5 elemen muncul lebih cepat daripada bayangan pedang yang hancur. Setelah kebuntuan singkat, 8 keterampilan sihir, termasuk formasi pedang Swantian 5 elemen, tidak dapat bertahan lagi. Pada akhirnya, Sungai Pedang Ilahi menghancurkan formasi pedang Swantian 5 elemen dan 8 keterampilan sihir lainnya dengan menghancurkannya 8.000 pedang bayangan. 1.000 bayangan pedang yang tersisa, membawa kekuatan pedang yang mengerikan, menyerang Sima Tianchen dan yang lainnya. Fokus menyerang Lin Bing dan 7 lainnya. Serangkaian terdengar. Di bawah perawatan Cukong yang cermat, Lin Bing dan 7 orang lainnya berlumuran darah dan bekas pedang, semuanya terluka parah. Sima Tianchen dan orang keempat lainnya berada di dalam kumpulan darah seperti guguk mati, bahkan tidak mampu bangun. Kelima orang itu telah menderita kerusakan yang parah pada fondasinya karena mereka secara paksa menekan luha-luha mereka, menarik badan mereka secara berlebihan, dan melancarkan serangan. Sekarang, bahkan jika mereka diberi ramuan penyembuhan tingkat tinggi, mereka tidak akan mampu berdiri dan bertarung lagi. Pemenang pertarungan ini tidak diragukan lagi adalah Cukong. Chen Jiyun dan Xing Haitao yang menyaksikan dari jarak dekat hampir memelototkan mata mereka saat melihat kondisi subur Sima Tianchen, Lin Bing, dan lainnya. Mereka mengira Cukong akan kalah, mengira Cukong akan lolos. Namun, mereka tidak pernah mengira Cukong bisa mengalahkan Sima Tianchen, Lin Bing, dan yang lainnya dalam situasi 1 lawan 14. Benar, bukan kemenangan, tapi kemenangan telak. Bukan hanya Chen Jiyun dan Xing Haitao yang tidak menduga hal ini, tetapi Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya juga tidak menduga hal ini. Pada saat ini, Lin Bing dan 7 orang lainnya yang terluka parah semuanya sangat sedih. Mereka seharusnya tidak mendengarkan desakan Sima Tianchen. Akibatnya, mereka tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan, namun juga mengalami luka parah. Mereka mungkin harus membayar mahal agar Cukong mengampuni mereka. Memikirkan hal ini, Lin Bing dan 7 orang lainnya langsung memasang ekspresi menyanjung dan mulai memohon belas kasihan dari Cukong. Tuan Chu, ini semua salah paham. Saya bersedia membayar sebagian kekayaan saya sebagai permintaan maaf. Saya mohon Guru Chu untuk memaafkan saya demi sesama murid. Tuan Chu, kumohon, biarkan aku pergi. Mulai sekarang, aku akan mengikuti jejakmu. Sima Tianchen dan 5 orang lainnya, berkumpul di dalam darah, tidak mengatakan apapun dan tidak menunjukkan niat untuk meminta belas kasihan. Kelima orang itu berasal dari keluarga kaya dan terpandang, dan mendapat dukungan dari 2 tetua. Mereka tidak percaya bahwa Cukong berani membunuh mereka. Di mata kelima orang itu, Cukong paling-paling hanya mengambil cincin penyimpanan mereka. Melihat ini, Cukong melengkungkan sudut mulutnya sambil mengejek. Kamu pikir kamu tidak bisa menghadapi mereka? Lucu sekali. Apakah permaisuri memiliki teknik rahasia pengendalian jiwa yang lebih tinggi daripada segel pemecah jiwa? Teriak Cukong dalam hatinya. Metode itu disebut segel pemecah jiwa. Begitu segel pemecah jiwa ditanam, dia hanya membutuhkan satu pikiran untuk menghancurkan jiwa budaknya dan menyebabkannya mati. Kini setelah mencapai alam dewa, kekuatan segel pemecah jiwa tak lagi cukup untuk mengendalikan Lin Bing dan yang lainnya. Ia membutuhkan teknik rahasia pengontrol tingkat jiwa tinggi. Ya, kata permaisuri kekacauan dengan lembut. Setelah menerima jawaban positif, cahaya dingin melintas di mata Cukong. Ia melesat dan langsung muncul di hadapan Lin Bing dan 7 orang lainnya. Setelah itu, Cukong mengambil tindakan untuk menyegel dan menghancurkan badan Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya, membuat mereka tidak dapat bergerak, dan mengambil cincin penyimpanan mereka. Cukong, apa yang akan kamu lakukan? Aku murid langsung dari tetua kedua dan tuan muda keluarga Sima. Jika kau berani membunuhku, akhirmu akan sangat tertidur. Cukong, ada 12 jenius di sini. Jika kau berani membunuh kami, Sekte Surga Jiwa tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya mulai berteriak. Chen Jiyun dan Xing Haitao, yang menonton dari pemandangan ini, melihat pemandangan ini dan pergi dengan bijaksana.
Tidak peduli bagaimana Cukong mengumumkan dengan Sima Tianchen dan yang lainnya, tidak ada kesepakatan dengan mereka berdua. Setelah melihat ini, kesan Cukong terhadap Chen Jiyun dan Xing Haitao semakin baik. Dia mengabaikan ancaman dari Sima Tianchen dan yang lainnya, dan langsung mengaktifkan kekuatan jiwa untuk membangun diagram formasi ilahi di sekelilingnya, menyiapkan formasi ilahi yang kuat untuk melindungi Sima Tianchen dan yang lainnya guna mencegah mereka melarikan diri. Kemudian, dia membangun formasi anti mata-mata di sudut, melangkah langsung ke dalamnya, dan dengan pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. "Permaisuri, tolong ajari aku metode rahasia mengendalikan jiwa," kata Cukong. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pemanggilan kekuatan datang dan Cukong langsung tiba di lantai 8 pagoda. Permaisuri kekacauan mengelurkan jari giok putihnya dan dengan lembut menyentuh dahi Cukong, menyerahkan kepadanya teknik rahasia jiwa yang disebut teknik erosi jiwa. Kemudian, tanpa menunggu Cukong mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menunjuk tangannya dan mengantarnya pergi. Tanda tanya, Buk, C. M. Cukong, yang kembali ke lantai 7 pagoda, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk bersila di batu kekacauan, mengabdikan dirinya pada terpal. Di luar, Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya berbisik-bisik. "Jangan khawatir, Cukong tidak akan pernah berani melakukan apapun pada kita. Dia orang desa dari 4 provinsi bawah. Dia tidak punya latar belakang atau keluarga di provinsi Taixuan Divine. Hanya 3 tetua yang menghargainya. Jika dia berani membunuh kita, pasukan di belakang kita akan memastikan dia mati tanpa tempat pemakaman." Benar, meskipun tetua ketiga itu kuat, mereka tidak bisa melindunginya. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Dengan bantuan benih teratai kekacauan, Cukong telah berhasil menguasai teknik erosi jiwa. Sudah waktunya untuk berjanji dengan Sima Tianchen dan yang lainnya, Cukong mensibir. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke tanah suci surga jiwa. Pada saat ini, 1 hari baru berlalu di dunia luar. Cukong keluar dari formasi anti mata-mata. Sima Tianchen, Lin Bing dan yang lainnya menatap, dengan ekspresi provokatif di wajah mereka. "Cukong, kumohon biarkan kami pergi. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Kami sudah membayar harganya, apalagi yang kamu inginkan. Kau sudah mengambil cincin penyimpanan kami, kenapa kau tidak melepaskan kami saja? Jangan terlalu serakah." Cukong mengabaikan mereka dan berjalan langsung ke Lin Bing. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk puluhan segel tangan misterius. Saat segel tangan terakhir terbentuk, kekuatan jiwa yang luar biasa melonjak keluar dari badan Cukong. Mengembun menjadi segel jiwa aneh di depannya. "Pergi!" Cukong mengaktifkan segel jiwa aneh dan membombardir jiwa Lin Bing. "Sial, kau benar-benar mencoba menggunakan teknik pengendalian jiwaku." Ekspresi Lin Bing berubah drastis, dan dia segera mengerahkan kekuatan kedamaian untuk melawan. Sebagai murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa, kekuatan jiwa Lin Bing tidak lemah dan telah mencapai puncak jiwa tingkat ke-6. Namun dibandingkan dengan Cukong, masih ada kekeliruan tertentu. Belum lagi, saat ini ia rusiak pareh dan kekuatannya menurun. Cukong sudah menyesuaikan kondisinya dengan puncak di lantai 7 pagoda. Lin Bing hanya bertahan sejenak sebelum dia tidak dapat melawan lagi. Segel jiwa aneh itu berhasil menembus perlindungan kedamaian, langsung tercetak pada kedamaian, lalu berubah menjadi tak terlihat. Itu hanya akan muncul ketika Cukong mengaktifkannya. Ini adalah teknik erosi jiwa. Setelah diaktifkan, tanda erosi jiwa yang ditanamkan pada jiwamu akan menggerogoti jiwamu sepenuhnya dan membuatmu mati. Perkenalkan Cukong. Hanya makhluk kuat yang alam jiwa satu alam lebih tinggi dari alam jiwaku yang dapat mendeteksi keberadaannya dan mewariskannya. Alam jiwa Cukong telah mencapai tingkat ke-7 alam jiwa. Dan di seluruh surga ilahi bawah, dinobatkan dengan ranah jiwa tertinggi, Tetua Agung dari markas besar Sekte Jiwa Surga Ilahi Bawah, baru saja melangkah ke ranah jiwa tingkat ke-9. Dengan kata lain, melihat seluruh langit ilahi bawah, tidak ada seorang pun kecuali Cukong yang dapat membantu Lin Bing membuka segel pengikis jiwa. Ketika Lin Bing mendengar perkenalan Cukong, ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwa dan memeriksa jiwa inci demi inci, mencoba menemukan segel pengikis jiwa dan menghancurkannya. Ketika Cukong melihat ini, penghinaan muncul di matanya. Dia sedikit mengaktifkan teknik erosi jiwa, dan segel erosi jiwa yang ditanam di jiwa Lin Bing segera memancarkan jejak kekuatan. Ah,
Ratapan rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang terdengar dari tenggorokan Lin Bing. Meskipun segel pengikisan jiwa hanya mengeluarkan sedikit kekuatan, Lin Bing merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. Setelah merasakan kekuatan segel pengikis jiwa, Lin Bing menatap Cukong dengan ketakutan di matanya. Dia sepenuhnya percaya pada apa yang dikatakan Cukong. Ketika para jenius lainnya melihat ini, mereka semua menunjukkan ketakutan di mata mereka. Cukong tidak membiarkan mereka lama, dan menggunakan teknik erosi jiwa menunggu 10 orang jenius kecuali Lin Bing dan Sima Tianchen satu persatu. Ke-10 jenius itu tentu saja tidak akan hidup diam menunggu kematian, dan mereka semua berjuang dengan keahlian tenaga. Untuk memberi pelajaran kepada 10 orang jenius itu, Cukong akan sedikit mengaktifkan teknik erosi jiwa setiap kali ia memasang segel erosi jiwa. Biarkan si jenius yang telah ditanami tanda erosi jiwa merasakan sakitnya jiwa yang terkikis. Seperti Lin Bing, kerinduan jenius itu berteriak kesakitan, menatap Cukong dengan ketakutan di mata mereka. Sima Tianchen menatap Cukong yang berjalan ke arahnya, matanya dipenuhi kebencian. Dia tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar memiliki teknik rahasia pengendalian jiwa yang begitu kuat. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Cukong telah memperoleh warisan dari pembangkit listrik yang tak tertandingi di Zhongshantian. Wah, keluarga Simaku adalah keluarga papan atas di langit ilahi bawah, dengan sejarah panjang dan latar belakang yang mendalam, menghubungi kekuatan di langit ilahi tengah, kata Sima Tianchen sambil menggertakkan giginya dalam hati. Sehebat apapun teknik rahasia pengontrol jiwamu, keluarga Simaku pasti akan menemukan cara untuk menyegelnya. Ketika saatnya tiba, ayah dan guruku akan menangkapmu, dan ada banyak cara bagimu untuk membuka teknik rahasia itu. Selama ia dibiarkan meninggalkan tanah suci surga jiwa hidup-hidup, ia pasti akan menanggung balas dendam yang tak terkendali. Senyum sinis muncul di bibir Cukong. Alasan mengapa dia memilih mengendalikan Lin Bing dan yang lainnya adalah karena membunuh 12 orang jenius sekaligus memang akan menimbulkan masalah. Lagi pula, ke-12 orang ini semuanya adalah murid dalam kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa. Jika dia membunuh mereka semua talenta terbaik dari Sekte Surga Jiwa akan musnah. Tapi membunuh satu orang saja tidak akan menjadi masalah yang sama sekali, dan itu juga akan mengintimidasi Lin Bing dan yang lainnya. Sima Tianchen tiba-tiba merasa kedinginan di sekujur badannya dan merasakan niat membunuh yang terpancar dari Cukong. Murid matanya tiba-tiba mengecil, dan ia berteriak dengan suara takut-takut, "Cukong! Tuanku adalah tetua kedua, dan ayahku adalah kepala keluarga Sima. Jika kau berani membunuhku, ayahku dan tuanku tidak akan pernah melepaskanmu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang energi yang tajam langsung menyapu sekeliling, memisahkan bagian badannya. Kepala Sima Tianchen menggelinding seperti bola, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Cukong benar-benar akan dibunuh. Bukan saja dia tidak menduga hal ini, Lin Bing dan yang lainnya pun tidak menduga hal ini. Ke-11 orang jenius itu tidak dapat berhenti gemetar, dan hati mereka dipenuhi rasa takut yang sangat. Saat Cukong menanamkan tanda pengikis jiwa pada mereka, mereka masih memiliki secercah harapan, berpikir bahwa Cukong pasti tidak akan membunuh mereka. Dalam sekejap mata, Cukong membunuh Sima Tianchen. Dia adalah murid langsung dari tetua kedua, muda tuan keluarga Sima. Di seluruh surga ilahi bawah, dia adalah seorang tuan muda terbaik. Akibatnya, dia meninggal di tangan Cukong. Meskipun identitas ke-11 orang ini luar biasa, tidak ada satupun di antara mereka yang dapat dibandingkan dengan Sima Tianchen. Tanda tanya 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 tanda tanya. Cukong bahkan berani membunuh Sima Tianchen, apalagi mereka. Pada saat ini, Lin Bing dan yang lainnya telah sepenuhnya menyesuaikan pola pikir mereka dan menganggap Cukong sebagai tuan mereka, tidak berani memiliki pikiran yang tidak setia. Di luar tanah suci surga jiwa, sesepuh kedua, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tiba-tiba merasakan sesuatu dan ekspresi tiba-tiba berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan token giok yang rusiak dari cincin penyimpanan. Itu adalah token giok kelahiran Sima Tianchen. Bagaimana mungkin? Contohnya Sima Tianchen telah mencapai tahap awal tingkat ke-6 Raja Surgawi. Bagaimana mungkin Cukong membunuh Sima Tianchen? Mungkinkah Cukong telah bersekutu dengan Tian Jiao lainnya? Atau salah satu dari 4 pembantu Sima Tianchen bertahan? Tetua ketiga menatap tetua kedua yang ekspresinya tidak yakin, dengan kilatan di matanya.
Sepertinya tetua ini telah meremehkan Cukong, kata tetua ketiga dalam hatinya. Di tanah surga jiwa yang terberkati, Cukong merasakan perubahan sikap Lin Bing dan yang lainnya, dan mengangguk puas. Aku sudah mengambil cincin penyimpananmu sebagai permintaan maaf. Kejadian hari ini sudah berakhir. Mendengar hal ini, Lin Bing dan yang lainnya tidak hanya tidak mengeluh, tetapi malah mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih, Guru Chu. Tuan Chu benar-benar orang yang murah hati. Tuan Chu memiliki pemikiran yang luas, dan itu mengagumkan. Cukong secara alami memahami prinsip menamparkan wajah lalu memberikan kencan yang manis. Jika Anda ingin Lin Bing dan yang lainnya mematuhi Anda tidak bisa hanya menggunakan penyiksaan, Anda juga perlu menawarkan hadiah tertentu. Cukong hanya mengulurkan tangannya, dan 450 esensi giok jiwa Tianyan muncul di depannya, memancarkan kekuatan jiwa yang kaya. Ketika Lin Bing dan yang lainnya melihat ini, mata mereka terbelalak. Sebelum mereka sempat mengatakan apapun, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan mereka muncul. Cukong pertemuan tangan lagi dan mengeluarkan sejumlah besar harta karun dari cincin penyimpanan, seperti pil pemurnian badan 5 elemen kelas atas, pil pemelihara Qi Yuan kelas atas, Del. Lin Bing dan yang lainnya juga melihat benih teratai aneh di antara harta karun itu, yang memancarkan sajak Tao yang sangat misterius dan kacau. Itu adalah benih teratai kekacauan. Dengan penglihatan Lin Bing dan yang lainnya, mereka dapat melihat sekilas bahwa biji teratai keos sangat bermanfaat untuk pemrograman. Cukong berkata dengan tenang, selama kamu berlatih dengan baik, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber daya berpikir yang berharga ini. Lin Bing tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Chu, apakah itu termasuk biji teratai? Termasuk. Setelah menerima jawaban tegas dari Cukong, Lin Bing dan yang lainnya sangat gembira dan angkat bicara untuk menyatakan tekad mereka. Tuan Muda Chu, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, silakan beritahu saya. Meskipun keluarga Lin saya tidak sebanding dengan keluarga Sima, mereka juga merupakan keluarga kelas atas di Taixuan Shenzhou dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Tuan Muda Chu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah berani pergi ke barat. Jika aku diserang Tuan Chu, aku akan musnah, jiwa dan ragaku, dan aku tidak akan pernah terlahir kembali. Keempat pembantu Sima Tianchen bahkan mulai mencela kedua tetua dan keluarga Sima. Apa yang terjadi hari ini sepenuhnya kesalahan tetua kedua dan keluarga Sima. Setelah meninggalkan tanah suci surga jiwa, aku berpesan kepada ayahku untuk menjauhkan keluarga kami dari tetua kedua dan keluarga Sima. Setelah kembali, aku juga memberitahu pamanku bahwa aku telah berpisah dengan tetua kedua dan keluarga Sima. Sima Tianchen berani sekali mengingini kuali penekan jiwa Tuan Muda Chu. Dia pantas mati. Jika Tuan Muda Chu ingin meminta pertanggungjawaban kedua tetua dan keluarga Sima, saya bisa mengukurnya. Tidak mungkin, persyaratan yang ditawarkan Cukong terlalu murah hati. Mereka hanya melihat harta langka seperti biji teratai kekacauan di buku-buku purba. Mereka yakin bahwa jika mereka bisa mendapatkan benih teratai kekacauan, kecepatan pukulan mereka akan meningkat pesat. Ketika Cukong mendengar jaminan semua orang, senyuman muncul di bibirnya. Sudah larut, sudah waktunya meninggalkan tanah suci jiwa surga. Dia melepaskan pemikiran dan badan semua orang yang tersegel, lalu mengeluarkan 11 pil penyembuh dan melemparkannya ke Lin Bing dan yang lainnya. Setelah Lin Bing dan yang lainnya sedikit pulih, dia membawa mereka terbang menuju pintu masuk tanah suci surga jiwa. Saat dalam perjalanan, Cukong meminta Lin Bing dan yang lainnya untuk menghapus segel pada cincin penyimpanannya sendiri. Bagaimanapun juga, Lin Bing dan yang lainnya adalah bawahannya dan mematuhi perintahnya. Jika dia secara paksa menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan setiap orang, itu pasti akan melukai jiwa semua orang. Setelah itu, Cukong mengaktifkan kekuatan pengamanan dan menyelidiki cincin penyimpanan Lin Bing dan yang lainnya. Lin Bing dan yang lainnya bukan hanya murid di kelas 3 dari Sekte Surga Jiwa, tetapi juga berasal dari keluarga kaya dan terhormat serta memiliki kekayaan yang cukup besar. Terutama keempat pembantu Sima Tianchen. Mereka sepakat untuk membantu Sima Tianchen hanya setelah menerima manfaat besar dari tetua kedua, Sima Xuanfeng. Tentu saja, orang yang paling kaya adalah Sima Tianchen. Sebagai murid langsung dari tetua kedua dan tuan muda keluarga Sima, kekayaannya jauh melebihi orang lain. Nilai total harta karun di cincin penyimpanan ke-12 jenius itu melebihi 2 juta batu dewa tingkat rendah, yang cukup untuk menyaingi hadiah ke tempat pertama di tanah suci surga jiwa.
Di antara mereka, selain sejumlah besar sumber daya budidaya dan harta alam, ada juga 40 esensi giok jiwa Tianyan. Inilah yang diperoleh Sima Tianchen, Lin Bing dan lainnya di hutan jiwa. Termasuk 40 esensi giok jiwa Tianyan ini, Cukong sekarang memiliki 490 esensi giok jiwa Tianyan di tangannya. Dia meraup banyak keuntungan dari perjalanan ke tanah suci surga jiwa ini. Di luar tanah suci surga jiwa, kedua tetua itu mengerutkan kening. Berdasarkan pengalaman masa lalu, para jenius yang memasuki tanah suci surga jiwa seharusnya sudah keluar sekarang. Kali ini, sampai sekarang, hanya Chen Jiyun dan Xing Haitao yang meninggalkan tanah suci surga jiwa. Para jenius lainnya belum muncul. Setelah menunggu setengah jam lagi, gerbang kehampaan sedikit bergetar. Cukong, Lin Bing dan yang lainnya, berjalan keluar dari gerbang rahasia bersama. Ketika tetua kedua melihat kejadian ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat muram. Seperti yang diramalkan oleh tetua ini, Sima Tianchen dikepung dan dibunuh oleh para jenius lainnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Sima Tianchen, bahkan jika ia dikalahkan, ia pasti bisa melarikan diri. Berani sekali kau, tanda tanya. B.K. Sima Tianchen bukan hanya murid langsung tetua ini, tetapi juga pilar di markas besar sekte jiwa surgawi bawah kita. Saat dia berbicara, tetua kedua hendak mengambil tindakan. Penatua ketiga itu melintas dan langsung berdiri di depan Cukong, Lin Bing dan yang lainnya. Penatua kedua, jangan cepat marah. Kita masih perlu mendengar apa yang dikatakan Cukong dan yang lainnya tentang situasi sebenarnya. Cukong berkata, Sima Tianchen dan 4 jenius lainnya bekerja sama untuk membunuhku, tetapi akulah yang akhirnya membunuh mereka. Semua orang yang hadir dapat membuktikannya. Keempat pembantu Sima Tianchen berbicara satu demi satu. Benar, tetua kedua dan patriark Sima masih berada di antara kami berempat, sedang melakukan teknik rahasia untuk menyerap kekuatan beberapa harta karun 5 elemen yang berharga. Mereka membantu Sima Tianchen dalam melakukan teknik rotasi 5 bentuk. Kekuatan teknik rahasia ini belum sepenuhnya hilang, jadi para tetua dipersilakan untuk memeriksanya. Sima Tianchen mendambakan posisi murid utama Guru Chu. Niatnya jahat, dan dia pantas mati. Kami berempati berkolusi dengan Sima Tianchen, melanggar aturan sekte, dan kami dengan sukarela menerima hukumannya. Perkataan keempat pembantu itu membuat murid-murid tetua kedua mengecil. Ia tidak pernah menyangka keempat pembantunya akan berinisiatif membocorkan informasi dan bahkan rela membiarkan para tetua memeriksa badan mereka. Omong kosong, teriakan tetua kedua dengan marah. Namun kemudian, Lin Bing dan yang lainnya angkat bicara untuk mengonfirmasi apa yang dikatakan keempat pembantu itu. Demi hidupku, apa yang mereka katakan itu benar. Apa yang terjadi hari ini semua salah Sima Tianchen. Tuan Muda Chu tidak bisa disalahkan. Tuan Chu hanya bertindak untuk membela diri. Bahkan Chen Jiyun dan Xing Haitao, yang pertama kali keluar dari tanah suci surga jiwa, angkat bicara membela Cukong. Hal ini membuat hati tetua kedua langsung tenggelam ke dasar dalam sekejap. Tapi sekarang, dengan semua Tianjiao yang meniru Cukong, tak seorang pun akan mendengarkan kata-katanya. Tetua ketiga berkata langsung, Sima Tianchen mengambil inisiatif untuk menyerang Cukong. Tetapi malah dibunuh. Ini sepenuhnya salahnya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Mendengar ini, tetua kedua bertengkar erat, dan kebencian di hati langsung mencapai puncaknya. Dia ingin pergi karena marah, tetapi dihentikan oleh tetua ketiga. Penatua kedua, hasil dari tanah suci surga jiwa belum diumumkan, dan hadiahnya belum diumumkan. Bagaimana mungkin kau pulang lebih awal? Keinginan, mata semua tetua langsung pertemuan pada tetua kedua. Melihat ini, tetua kedua menahan amarahnya dan berkata sambil memomelkan gigi, semua Tianjiao, keluarkan esensi giok jiwa Tianyan yang kalian panen di tanah suci surga jiwa. Di antara 14 orang jenius yang hadir, hanya 3 yang mengeluarkan Tianyan Soul Jade Essence. Di antara mereka, ada 4 di depan Xing Haitao. Ada 6 di depan Chen Jiyun. Dan di depan Cukong, ada 490 dari mereka. Sedangkan Lin Bing dan yang lainnya, mereka tidak memilikinya. Ketika tetua kedua melihat pemandangan ini, darah dan energinya melonjak, dan dia hampir muntah darah karena marah. Mereka satu kelompok, Cukong, Lin Bing, dan yang lainnya pasti satu kelompok, geram tetua kedua dalam hati. Menurut pemikirannya, Cukong, Lin Bing dan yang lainnya pasti telah berkolusi satu sama lain sebelum memasuki tanah suci surga jiwa.
Kalau tidak, mengapa Lin Bing dan yang lainnya mengikuti jejak Cukong dan menyumbangkan semua keuntungan mereka kepada Cukong? Biarkan Cukong menciptakan rekor yang tak tertandingi, menjadi terkenal di Sekte Surga Jiwa, dan sangat meningkatkan prestisenya di mata murid-muridnya. Sedangkan Cukong, dia mengalahkan Lin Bing dan yang lainnya di Tanah Suci Surga Jiwa dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian mengambil tindakan untuk menaklukkan mereka. Penatua kedua bahkan tidak membujuk. Bukan hanya tetua kedua yang tidak mengizinkan, tetapi tetua ketiga dan yang lainnya juga tidak mengizinkan. Mata para tetua berbinar, dan mereka semua berpikir bahwa Cukong sangat bijaksana dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Penatua kedua, hasilnya sudah diumumkan. Bukankah sudah waktunya untuk membagikan hadiahnya, kata Cukong ringan. Tetua kedua menyorot Cukong dengan penuh kebencian, menggertakkannya dan berkata, karena para jenius lainnya tidak mendapatkan apapun, hanya 3 teratas yang akan memecahkan kali ini di Tanah Suci Surga Jiwa. Pemenang tempat ketiga, Xing Haitao, akan menerima 200.000 batu dewa tingkat menengah dan artefak dewa tingkat 6 tingkat rendah. Pemenang kedua, Chen Jiyun, akan menerima 300.000 batu dewa tingkat menengah dan artefak dewa tingkat menengah tingkat 6. Juara pertama, Cukong, akan menerima 500.000 batu dewa tingkat menengah, 1 senjata dewa tingkat menengah tingkat 6, dan 1 toples saripati darah dewa laut biru kura-kura hitam. Setelah mengatakan itu, tetua kedua mengeluarkan 3 cincin penyimpanan dan melemparkannya masing-masing ke Cukong, Chen Jiyun dan Xing Haitao. Tetua kedua memantulkan Cukong dan mengancamnya melalui transmisi suara, Tuan Chu, jangan terlalu cepat senang. Dengan kematian Sima Tianchen, keluarga Sima tidak akan pernah melepaskanmu. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, kedua orang tua itu pergi dengan hati penuh amarah. Cukong mengabaikan ancaman kedua tetua itu, mengambil cincin penyimpanan itu dengan santai, dan mendesak kekuatan kedamaian untuk menjelajahinya. Di dalamnya terdapat bukit kecil yang terbuat dari batu dewa tingkat menengah, pedang dewa tingkat menengah tingkat 6 dengan atribut 5 elemen, serta kendi berisi saripati dan darah yang tersegel. Jelas, harta ketiga ini awalnya disiapkan untuk Sima Tianchen. Hasilnya, Cukong mendapat keuntungan. Aku telah memperoleh esensi Dewa Laut Biru Kura-Kura Hitam, dan telah berhasil mengambil langkah pertama menuju level keempat seni kekacauan bawaan. Selama aku bisa mengumpulkan 8 atribut yang tersisa dari darah kura-kura hitam Dewa tingkat lanjut tingkat 7, aku bisa melangkah ke tingkat keempat seni kekacauan bawaan. Secercah kegembiraan melintas di mata Cukong. Karena tetua kedua bisa mendapatkan darah saripati kura-kura hitam Dewa tingkat tinggi ke-7, maka para tokoh terkemuka lainnya di 3 negara bagian terbaik pasti juga bisa mendapatkannya. Selama dia mencari dengan kekuatan tenaga, dia akan dapat mengumpulkan 9 atribut esensi darah-darah dewa tingkat 4. Setelah kedua tetua itu pergi, para tetua dan jenius lainnya juga pergi satu demi satu. Tak lama kemudian, hanya Cukong, 3 tetua, Chen Jiyun, dan Xing Haitao yang tertinggal di depan Tanah Suci Surga Jiwa. Alasan mengapa Chen Jiyun dan Xing Haitao tinggal adalah karena mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Cukong secara langsung. Terima kasih, Guru Chu. Kedua pria itu menangkupkan tinju ke arah Cukong. Mata mereka penuh rasa terima kasih. Di Tanah Suci Surga Jiwa, Cukong tidak mempermalukan mereka berdua. Inilah alasan pertama mereka perlu bersyukur. Hal kedua yang perlu mereka syukuri adalah bahwa mereka mampu meraih hasil baik di posisi kedua dan ketiga berkat Cukong. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka bahkan tidak akan mampu masuk 10 besar. Cukong mengulurkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berterima kasih padaku, ini yang pantas kamu dapatkan. Jika Chen Jiyun dan keduanya mampu meraih kesuksesan tersebut semata-mata karena mereka tidak percaya diri dan mampu berpegang teguh pada niat awal mereka. Chen Jiyun dan Xing Haitao menenangkan kepala. 8ok.com. Meski mereka berkata begitu, mereka berdua menghabiskan budi pada Cukong. Mereka akan mengingat kebaikan ini di hati mereka dan pasti akan membalas Cukong jika diperlukan di masa mendatang. Setelah Chen Jiyun dan Xing Haitao pergi, tetua ketiga mendatangi Cukong. Menepuk bahu Cukong dengan penuh semangat, dan memujinya, kerja bagus. Penampilan Cukong jauh melampaui ekspektasinya. Dia mengira Cukong beruntung bisa meninggalkan Tanah Suci Surga Jiwa hidup-hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar akan membunuh Sima Tianchen.
Dia tidak hanya berhasil mengatasi krisis, tetapi dia juga memenangkan tempat pertama di Soul Heaven Blessed, menciptakan rekor yang tak tertandingi. Setelah hari ini, Cukong akan memegang posisi teguh sebagai murid utama, dan tidak ada murid di Sekte Surga Jiwa yang berani bersaing dengannya lagi. Setelah memuji Cukong, tetua ketiga itu meminta maaf kepadanya dan mengakui bahwa mereka telah salah menilainya dan menganggap Cukong sebagai orang yang sombong. Cukong segera mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tahu tetua ketiga itu melakukannya demi kebaikannya sendiri. Setelah tiga tetua meminta maaf, mereka menyemangati Cukong dan menyuruhnya berlatih dengan baik serta datang kepada mereka jika membahas masalah. Cukong kemudian berkata, "Penatua ketiga, aku membutuhkan 8 atribut lainnya dari darah kura-kura hitam ilahi tingkat tinggi tingkat 7. Kuharap tetua ketiga dapat membantuku mencarinya." Tetua ketiga itu mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, "Aku akan menggunakan koneksiku untuk diputar." "Terima kasih, Tetua tiga." Cukong datang dengan rasa terima kasih. Sebagai pejabat tinggi di markas besar Sekte Jiwa Surga Dewa Rendah, tetua ketiga itu memiliki koneksi yang sangat kuat. Dengan bantuannya dalam mencari hakikat Xuanwu yang ilahi, kita pasti akan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah tetua ketiga pergi, Cukong juga kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya. Dia memperoleh banyak hal dari perjalanan ke tanah suci surga jiwa ini, dan dia perlu mencernanya dengan saksama. Masih ada 7 hari tersisa sebelum lelang kota Fengyun, yang merupakan waktu yang cukup untuk meningkatkan kekuatan beberapa level. Dengan pikirannya, ia langsung memasuki lantai 7 pagoda, duduk bersila di batu kekacauan, dan mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan. Waktu bagaikan udara yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 57,5 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Ledakan. Cukong yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan jiwa seluas samudera meledak dari badannya, menyapu seluruh ruang dan menciptakan lapisan riak spasial, yang sangat mengerikan. 50 bantuan 7,5 tahun latihan keras, ditambah sejumlah besar Tianyan Soul Jade Essence, membuat ranah jiwa Cukong maju pesat, berhasil mencapai puncak level jiwa ke-7. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di markas besar Sekte Sentian Huntian, hanya tetua pertama dan kedua yang memiliki kekuatan jiwa di atasnya. Bahkan tetua ketiga itu hanya sebanding dengan kekuatan jiwa dia. Sayang sekali aku tidak mendapatkan bantuan warisan dari alkemis dewa tingkat 7 dan ahli formasi dewa. Kalau tidak, kekuatan jiwaku bisa ditingkatkan lebih jauh lagi, kata Cukong dengan sedikit ketidakpuasan. Jika tingkat deskripsi dan kemampuan formasinya dapat mencapai tingkat alkemis suci tingkat 7 atau ahli formasi suci tingkat rendah, maka kemungkinan besar dia akan membantu alam iblis, menerobos penghalang alam, dan memasuki alam jiwa suci 8 ekstrim, mencapai tingkat yang sama dengan tetua agung. Hal ini juga membuatnya semakin menantikan lelang kota Fengyun. Selain peningkatan kekuatan jiwa, 57,5 tahun latihan keras, ditambah dengan sejumlah besar batu ajaib tingkat menengah, serta bantuan pil ajaib penempaan badan 5 bentuk tingkat atas dan pil ajaib pemelihara Qi Yuan tingkat atas, juga komedi Cukong membuat terobosan dalam ranah fisiknya. Contohnya telah meningkat dari tingkat ke-5 akhir Raja Surgawi ke tingkat ke-6 tengah Raja Surgawi. Alam fisiknya telah mencapai puncak tahap tengah ke-5 alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, ia mampu menghancurkan Raja Surgawi biasa tingkat menengah tingkat ke-6. Bila Qi dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Raja Surgawi. Sedangkan untuk Three Life and 10,000 Swords dan Wind and Thunder, meskipun sudah ada beberapa peningkatan, namun masih jauh dari inovatif. Lagi pula, Cukong telah mengolah keduanya hingga mencapai tingkat kesuksesan besar, dan memperkirakan lebih maju lagi akan mencapai tingkat kesempurnaan. Tahukah kamu, kedua keterampilan sihir ini diwariskan oleh permaisuri kekacauan, dan merupakan keterampilan sihir tingkat bumi menengah tingkat atas. Setelah berlatih hingga sempurna, kekuatan sebanding dengan keterampilan ilahi tingkat tinggi bumi biasa, sangat kuat. Sangat sulit untuk mengolahnya hingga sempurna. Terlebih lagi, tingkat garis keturunan Cukong hanya pada urat darah dewa tingkat 3, yang membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan para jenius sejati. Namun, jika Cukong diberi lebih banyak waktu, ia akan mampu mengolah keduanya hingga sempurna. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat lagi. Sudah hampir waktunya berangkat ke kota Fengyun, gumam Cukong, semoga lelang kota Fengyun kali ini tidak mengecewakanku.
Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, 7 hari telah berlalu di dunia luar. Selama 7 hari ini, banyak hal terjadi di dunia luar. Kepala keluarga, Sima Xuanfeng, ingin segera menduduki pegunungan Huntian dan mengirim Cukong ke kematiannya sendiri. Namun, markas besar sekte Xia Sentian Huntian mengambil sikap tegas dan merilis berita tersebut. Cukong adalah murid utama dari markas besar sekte Huntian di Xia Sentian. Tidak hanya itu, keluarga kelas 1 seperti keluarga Lin, yang sebelumnya memiliki hubungan baik dengan keluarga Sima, berbalik melawan mereka dan menarik garis yang jelas dengan keluarga Sima, membuat Sima Xuanfeng sangat cemas. Hanya dalam beberapa hari, nama Cukong telah menyebar ke seluruh 3 negara bagian. Semua kekuatan besar telah mengetahui bahwa seorang jenius yang tak bertanding dari 4 negara bagian bawah telah mengambil posisi sebagai murid utama di markas besar sekte Jiwa Dewa Bawah. Cukong tidak mengerti atau peduli tentang ini. Dia meninggalkan pegunungan surga jiwa dan berubah menjadi seberkas cahaya yang menakjubkan, terbang menuju ke arah kota Fengyun. Beberapa jam kemudian, Cukong tiba di kota Fengyun. Kota Fengyun yang tadinya ramai, menjadi lebih semarak hari ini. Hari ini adalah lelang 3 tahunan kota Fengyun. Semua toko di kota ini akan melelang harta karun terbaik mereka. Semua petani dalam radius jutaan mil datang untuk ikut bersenang-senang. Tentu saja tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki tempat lelang utama. Lagi pula, kursi di tempat pelangangan utama terbatas, dan hanya para pendeta yang memiliki kekuatan besar atau latar belakang mendalam yang memenuhi persyaratan untuk masuk. Tentu saja, selain tempat peletangan utama, Kota Fengyun secara khusus telah membuka 5 tempat cabang agar para petani biasa dapat berpartisipasi. Cukong langsung menuju ke tempat lelang utama di pusat kota. Penjaga di pintu masuk tempat itu mengangkat tangannya untuk menghentikan Cukong dan bertanya dengan sopan, "Saya ingin tahu dari mana tamu terhormat ini berasal." Cukong berkata, "Pergilah ke markas besar sekte Jiwa Surgawi. Kami meminta Anda menunjukkan token identitas Anda untuk verifikasi. Kami harap Anda memaafkan kami." Tanda tanya. "O, K, M." Cukong mengangguk untuk menunjukkan pemahamannya. Dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan token identitasnya dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada penjaga. Setelah penjaga mengambil token itu, dia melihat 5 kata besar murid utama di atasnya dan matanya tiba-tiba mengecil. "Saya Tuan Chu. Mohon maaf." Dalam beberapa hari terakhir, nama Cukong telah menyebar ke seluruh 3 negara bagian. Bahkan dia telah mendengar reputasi Cukong dan tahu bahwa Cukong adalah pria kejam yang membunuh tuan muda keluarga Sima. Penjaga itu segera memberitahu pelayan. Sesaat kemudian, pelayan muncul di pintu masuk tempat acara dan secara pribadi mengantar Cukong keluar. Tempat lelang utama dibagi menjadi 2 lantai. Lantai pertama adalah aula, tempat para biksu berstatus biasa duduk. Lantai kedua adalah ruangan pribadi, dan hanya orang-orang kuat di tingkat atas Raja Suci, atau kehadiran dengan latar belakang kuat, yang memenuhi syarat untuk duduk di sana. Sebagai murid utama dari markas besar sekte Jiwa Surgawi Dewa Rendah, Cukong tidak hanya memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2, tetapi juga memenuhi syarat untuk duduk di kotak paling bergengsi. Di bawah bimbingan pengurus, Cukong datang ke kotak omor-omor. Tepat saat dia hendak memasuki kotak itu, suara keras tiba-tiba datang dari belakangnya. Seorang pemuda sombong mendekat dan berteriak dengan keras, "Saya menghadiri pelangangan untuk menghormati kota Fengyun. Bukan cuma kotak nomor 1 yang sudah terisi, aku bahkan belum diberi kotak nomor 2. Apa kau pikir aku ini orang yang mudah ditipu?" Melihat pemuda itu mendekat, pramugara itu segera berkata, "Tuan Yuan, ada tamu di Tianzi Box 2. Saya akan mengantar Anda ke Tianzi Box 3. Pemuda yang dikenal sebagai Tuan Muda Yuan memandang Cukong dan menyadari bahwa ia tampak asing. Ia lalu merasa dingin, lelucon apa ini, rendah dari orang ini. Sekalipun dia putra penguasa kotamu, dia tidak berhak menduduki jabatan di atasku." Mendengar hal itu, sang pengurus menjadi sangat ketakutan hingga berkeringat dingin dan segera mengingatkannya, "Tuan Muda Yuan, hati-hati dengan kata-katamu." Wajah pemuda itu berubah semakin buruk ketika mendengar ini, dan dia merasa bahwa posisinya sedang ditantang. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Cukong dan berkata dengan suara dingin, "Nak, aku Yuan Zilin, Tuan Muda keluarga Yuan. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, segera tinggalkan kotak Tianzi nomor 2. Yuan Zilin."
Belum pernah mendengar namanya. Cukong bahkan tidak melihat Yuan Zilin, berbalik dan bersiap berjalan ke kotak omor-omor. Melihat ini, Yuan Zilin pun murka, sombong sekali. Hari ini, atas nama para tetua kalian, aku akan memberikan pelajaran. Sebagai tuan muda dari keluarga Yuan, Yuan Zilin sangat akrab dengan tuan muda dari kekuatan teratas dan keluarga teratas di 3 negara. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat Cukong. Menurutnya, meskipun Cukong berasal dari latar belakang yang luar biasa, selama dia bukan tuan muda atau patriark muda dari kekuatan teratas atau keluarga teratas, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun sayang, Cukong adalah orang yang tidak boleh disinggung. Tepat saat Yuan Zilin hendak mengambil tindakan, dia diturunkan oleh manajer di keadaan. Sebagai pengelola tempat lelang utama, terobosannya telah mencapai tahap awal alam Dewa Suci tingkat pertama, jadi wajar saja jika ia tidak sebanding dengan Yuan Zilin. Tahukah kau apa yang kau lakukan? Teriak Yuan Zilin panik. Akulah tuan muda keluarga Yuan. Sekalipun anak ini benar-benar putra tuan kotamu, dia tak bisa dibandingkan denganku. Teriakan Yuan Zilin menarik perhatian banyak tamu. Semua orang keluar dari kotak dan mengalihkan pandangan mereka ke sini. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan tanpa daya mengingatkan, Tuan Muda Yuan, nama tamu ini adalah Cukong. Yuan Zilin memancarkan dingin, aku tidak peduli siapapun dia. Di antara 4 keluarga teratas, tidak ada yang bermarga Cu. Di antara 3 kekuatan teratas, tidak ada Tuan Muda bermarga Cu. Tiba-tiba Yuan Zilin teringat sesuatu dan matanya tiba-tiba mengecil. Dia Cukong, murid utama dari markas besar Sekte Jiwa Surgawi Dewa Bawah. Pelayan itu mengangguk, wajah Yuan Zilin memucat. Celana saja manajer ingin membantu Cukong. Meskipun ada ribuan pasukan dan keluarga di 3 negara bagian teratas, hanya ada 3 pasukan teratas dan 4 keluarga teratas yang dapat disebut tertinggi. Di antara mereka, 3 kekuatan teratas adalah Sekte Pedang Tiran Gila, Paviliun Raja Bela Diri, dan Sekte Surga Jiwa. 4 keluarga teratas adalah keluarga Sima, keluarga Ji, keluarga Jiang, dan keluarga Yuan. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan teratas di 3 negara bagian atas, Sekte Huntian sangat kuat dan jauh melampaui keluarga Yuan. Sebagai tuan muda keluarga Yuan, identitas dan statusnya memang tidak sebaik Cukong. Namun, Yuan Zilin tidak terlalu panik. Bagaimanapun juga, ia adalah tuan muda keluarga Yuan, dan sosok yang terkenal di 3 negara bagian terbaik. Cukong pasti akan memberi muka. Tuan Cu, apa yang terjadi tadi hanya kesalahpahaman. Saya pergi dulu, kata Yuan Zilin sopan. Kau ingin menutupi apa yang terjadi hanya karena kesalahpahaman ini. Cukong mensibir. Jika orang menghormati 1 kakinya, dia akan menghormati mereka 10 meter. Namun sikap Yuan Zilin saat itu tidak menghormatinya. Jika dia bukan murid utama dari markas besar Sekte Siasentian Huntian, Yuan Zilin pasti sudah bertindak sejak lama. Mendengar ini, wajah Yuan Zilin membeku. Jadi apa maksud Tuan Cu? Minta maaflah dan perbaiki dirimu. Kalau tidak, aku akan mengusirmu, kata Cukong ringan. Wajah Yuan Zilin tiba-tiba berubah jelek. Sudah ada cukup banyak penonton di sekitar. Jika dia meminta maaf dan berbaikan dengan Cukong di depan umum, di mana dia akan menaruh wajahnya? Tepat saat dia tengah berpikir, dia tiba-tiba merasakan getaran di sekujur badannya. Dia merasakan mata Cukong yang dingin tak berujung. Yuan Zilin kemudian teringat bahwa Cukong adalah orang kejam yang membunuh Sima Tianchen. Meskipun dia adalah tuan muda keluarga Yuan, dia lebih rendah dari Sima Tianchen dalam hal status atau kekuatan. Jika Cukong benar-benar bertindak, dia pasti akan dikeluarkan dari tempat lelang utama. Dengan demikian, bukan hanya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan makna. Yuan Zilin tidak ragu-ragu dan membungkuk untuk meminta maaf. Apa yang terjadi adalah salahku. Kuharap Tuan Cu bermurah hati dan tidak menyimpan dendam padaku. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Di dalamnya terdapat ratusan ribu batu dewa kualitas sedang sebagai permintaan maaf. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu dengan santai dan berkata dengan tenang, ini baru pertama kali. Tidak akan terulang lagi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju kotak omor-omor. Yuan Zilin mendengarnya menonton dari para tamu di sekitarnya dan mengoceh dalam hati, Tuan Cu, masalah ini belum selesai. Dia segera berdiri, berjalan ke kotak nomor 3 di samping, dan mengeluarkan jimat giok transmisi suara dari cincin penyimpanannya.
Sampaikan berita bahwa Cukong akan berpartisipasi dalam lelang kota Fengyun kepada keluarga Sima. Saya harap Tuan Muda Chu memaafkan saya. Cukong memegang tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu menahannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa tamu di kotak nomor 1? Tanda tanya, Bu, sebagai murid utama dari markas besar Siasen Tianhun Tianzong, dia diatur untuk tinggal di kotak nomor 2 Tianzi. Artinya, status tamu di kotak nomor 1 lebih tinggi dari dirinya. Pelayan itu berkata dengan hormat, saya Su Feixuan, Tuan Muda Paviliun Wuang. Cukong mengangguk setelah mendengar ini. Ternyata itu dia. Paviliun Wuang, salah satu dari 3 kekuatan teratas di 3 negara bagian atas, memiliki warisan panjang dan fondasi yang kuat. Konon kata raja di Paviliun Wuang melambangkan orang yang berkuasa di alam Raja Dewa. Semenjak didirikan, Paviliun Wuang telah melahirkan sejumlah pendekar alam Raja Dewa tangguh yang telah mencapai Zhongshantian dan sangat kuat. Meskipun Sekte Jiwa Surga berasal dari kekuatan besar di dunia ilahi, markas besar Sekte Jiwa Surga Ilahi Bawah fokus pada pengembangan jalan jiwa. Paviliun Wuang fokus pada penempatan, dan kekuatan tempur komprehensifnya lebih tinggi daripada markas besar Dewa Rendah Tianhun Tianzong. Oleh karena itu, kota Fengyun mengatur agar Su Feixuan duduk di kotak nomor 1 dan Cukong duduk di kotak nomor 2. Cukong menunggu dengan sabar di dalam kotak selama lebih dari setengah jam. Kursi-kursi di tempat itu hampir penuh. Pada saat ini, pintu tempat lelang utama perlahan ditutup. Ini berarti pelanggan akan segera dimulai. Seorang pria parubaya dengan wajah berwibawa dan aura yang kuat berjalan menuju meja lelang. Orang ini adalah wali kota Fengyun, dan tingkat pemikirannya telah mencapai tahap awal keempat Raja Suci. Melihat keseluruhan 3 negara bagian teratas, ia dapat dianggap sebagai tokoh teratas. Penguasa kota Fengyun melihat sekelilingnya dan tertawa terbahak-bahak. Hari ini adalah lelang 3 tahun kota Fengyun. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan di tengah kesibukan kalian untuk datang dan mendukung kami. Suatu kehormatan bagi kota Fengyun. Kalian semua pasti sudah paham dengan aturan lelang ini, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Lelang ini resmi saya nyatakan dibuka. Begitu dia selesai berbicara, 2 wanita cantik dengan badan anggun dan wajah halus berjalan mendekati meja lelang dengan pinggang ramping mereka yang meliuk-liuk. Kedua wanita cantik itu masing-masing memegang sepotong batu giok di tangan mereka. Penguasa kota Fengyun menunjuk ke arah slip giok dan memperkenalkannya. Ini adalah gabungan teknik dan keterampilan ilahi, yang semuanya telah mencapai tingkat rendah dari peringkat bumi. Di antara semuanya, teknik ilahi disebut seni ilahi angin dan api, dan keterampilan ilahi disebut 13 pedang angin dan api. Mereka berasal dari sumber yang sama, saling melengkapi, dan sangat kuat. Harga awal 50.000 batu dewa kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Perkataan Tuan Kota Fengyun segera menarik perhatian banyak tamu. Sihir dan keterampilan tingkat bumi rendah tidak tersedia di mana-mana, bahkan di 3 negara bagian atas. Belum lagi, The Divine Art of Wind and Flame dan The 13 Swords of Wind and Flame merupakan satu set dan dapat saling melengkapi. 80.000 batu dewa tingkat menengah. Aku akan menawarkanmu 100.000 batu dewa tingkat menengah. 120.000 batu dewa tingkat menengah. Begitu penguasa kota Fengyun selesai berbicara, banyak tamu mulai menawar. Setelah beberapa saat, harga seni ilahi angin dan api dan 13 pedang angin dan api naik menjadi 300.000 batu ilahi tingkat menengah, dan harganya masih terus meningkat. 320.000 yuan, 340.000 yuan, 360.000 yuan. Pada akhirnya, para tamu di kotak nomor 9 berhasil membeli seni ilahi angin dan api dan 13 pedang angin dan api dengan harga 550.000 batu dewa kelas menengah. Selanjutnya, silakan sambut item kedua, kata penguasa kota Fengyun dengan lantang. Seorang pria kekar berjalan menuju meja lelang sambil membawa pedang hitam berat. Penguasa kota Fengyun memperkenalkan pedang api hitam naga gila, pedang dewa tingkat menengah tingkat 6. Pedang ini dibuat oleh seorang pemurni senjata ternama, naga dewa tingkat rendah tingkat 6. Kekuatannya sungguh luar biasa. Harga awal 50.000 batu dewa kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menarik perhatian banyak atribut utama api yang kuat, dan mereka semua mulai menawar. Kepala keluarga ini menawarkan 100.000 batu dewa tingkat menengah. 150.000 batu dewa tingkat menengah.
180.000 batu dewa tingkat menengah, pedang ini milikku. Tak lama kemudian, harga pedang penguasa naga hitam melampaui 400.000 batu dewa tingkat menengah, dan harganya terus meningkat. Akhirnya, setelah lebih dari 10 putaran penawaran, tamu di kotak Dizzy nomor 7 membeli pedang tiran naga hitam seharga 610.000 batu dewa kualitas sedang. Kualitas 2 lot pertama dengan jelas menunjukkan skala lelang kota Fengyun ini, yang membuat para tamu bersemangat menantikan lot berikutnya. Penguasa kota Fengyun menyerang saat besi masih panas dan segera mengeluarkan barang berikutnya untuk dilelang. Lot ketiga berisi stockless esensi darah dari Phoenix Ilahi tingkat tinggi tingkat 6, Phoenix Ilahi berkobar. Sangat bermanfaat bagi para pecinta atribut api. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam telah berlalu, dan lebih dari 50 harta telah dilelang. Setiap lot dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan tidak ada satupun yang tidak terjual. Di antara mereka, item dengan harga transaksi tertinggi dijual dengan harga tinggi yaitu 1,3 juta batu ajaib kelas menengah. Lelang kota Fengyun layak menjadi acara 3 tahunan, dan toko-toko di kota tersebut memang telah menyumbangkan harta karun berkualitas tinggi mereka. Sayangnya barang-barang ini tidak menarik bagi Cukong. Dia memiliki semua keterampilan magis, teknik magis, dan metode rahasia. Dia dapat menyempurnakan pil ajaib itu sendiri. Senjata suci, ia memiliki senjata ajaibnya sendiri, yang dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya level ketajamannya. Yang saat ini kurang darinya adalah warisan seorang alkemis ilahi tingkat tinggi dan ahli formasi ilahi, serta esensi dan darah Xuanwu ilahi tingkat lanjut ke-7. Sejauh ini, tidak ada satupun dari ketiga jenis harta karun ini yang muncul. Tepat ketika Cukong merasa bosan, suara permaisuri kekacauan tiba-tiba terngiang dalam ingatannya. Ambil gambar cermin hitam putih itu. Mendengar ini, Cukong segera mengalihkan perhatiannya ke meja lelang. Saya melihat seorang wanita cantik berpakaian keren, memegang cermin hitam putih, berjalan menuju meja lelang. Penguasa kota Fengyun memperkenalkan cermin itu dengan suara lantang. Cermin ini disebut cermin perburuan harta karun terang dan gelap menyempurnakannya. Cermin ini khusus digunakan untuk mencari harta karun dengan atribut terang dan gelap, dan sangat langka. Tamu yang berminat, jangan sampai melewatkannya. Harga awal 200.000 batu dewa kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Setelah mendengar perkenalan dari Tuan Kota Fengyun, banyak tamu menunjukkan minat pada cermin perburuan harta karun terang dan gelap. Harta karun rahasia jenis ini sangat sulit dimurnikan. Begitu penguasa kota Fengyun selesai berbicara, beberapa tamu mulai menawar. 230.000 batu dewa tingkat menengah. 250.000 batu dewa tingkat menengah. Aku akan menawarkanmu 280.000 batu dewa kualitas sedang. Dalam sekejap mata, harga cermin perburuan harta karun terang dan gelap mencapai 700.000 batu dewa tingkat menengah, dan masih terus meningkat pesat. Cukong tidak terburu-buru untuk ikut menawar, melainkan menunggu hingga harganya mencapai 1 juta batu dewa tingkat menengah dan hanya menyisakan 2 tamu di tempat penawaran sebelum ia berbicara. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya titik tanda tanya tanda tanya tanda tanya. 1.200.000 batu dewa tingkat menengah. Dia langsung menaikkan harga cermin perburuan harta karun terang dan gelap sebesar 200.000 batu dewa tingkat menengah, menampilkan sumber daya keuangannya yang kuat. Salah satu penawar ketakutan dengan aura Cukong dan menyerah. Penawar lain ragu-ragu sejenak lalu berteriak, saya akan menawar 1,21 juta batu dewa tingkat menengah. 1.300.000 batu dewa kelas menengah. Cukong menawar lagi. Melihat ini, penawar lainnya mengetahui bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Cukong dan menyerah. Dengan cara ini, Cukong membeli cermin perburuan harta karun terang dan gelap seharga 1,3 juta batu dewa tingkat menengah. Meski mahal, fakta bahwa ia telah menarik perhatian Ratu Kekacauan sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Lelang berlanjut. Saat harta karun dilelang satu demi satu, konferensi segera memasuki babak kedua. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan badan anggun berjalan menuju panggung lelang sambil memegang slip giok. Penguasa kota Fengyun menunjuk ke arah lempengan batu giok dan memperkenalkannya. Lemparan batu giok ini disebut catatan penguasa pengobatan 4 simbol. Catatan ini ditulis oleh penguasa pengobatan 4 simbol, alkemis dewa tertinggi di 3 negara bagian atas. Meskipun warisan yang dijelaskan dalam slip giok ini belum lengkap, tetap tidak akan menjadi masalah untuk mencapai tingkat alkemis dewa tingkat tinggi tingkat 6. Juga, jika kamu berhasil mengolah slip giok ini,
kamu akan dianggap sebagai pewaris Raja Pengobatan 4 Simbol. Kamu boleh memasuki dojo Raja Pengobatan 4 Simbol dan bersaing untuk mendapatkan warisan lengkap. Perkataan Tuan Kota Feng Yun segera menarik perhatian banyak alkemis ilahi. Di antara mereka adalah Cukong. Penguasa pengobatan 4 simbol pernah menjadi salah satu alkemis ilahi teratas di 3 negara bagian atas, dan tingkat sertifikat yang dimilikinya sama tingginya dengan alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 7 teratas. Meskipun warisan yang diwariskan dalam slip giok di depannya tidak lengkap, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima Cukong. Asal dia bisa mengambil gambar slip giok itu dan berhasil dalam menghancurkannya, dia bisa pergi ke kuil Tao Dewa 4 pengobatan simbol dan merebut seluruh warisan. Harga awal 250.000 batu dewa kualitas sedang. Penawaran dimulai sekarang. Begitu penguasa kota Feng Yun selesai berbicara, banyak alkemis suci mulai mengajukan penawaran. 280.000 batu dewa tingkat menengah. 300.000 batu dewa tingkat menengah. 350.000 batu dewa tingkat menengah. Tak lama kemudian, harga slip giok mencapai 800.000 batu dewa kualitas sedang dan terus meningkat. Setelah beberapa waktu, harga slip giok mencapai 1,3 juta batu dewa kualitas sedang. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang berpartisipasi dalam penawaran. Cukong melihat bahwa waktunya tepat dan berkata langsung, 1,5 juta batu dewa tingkat menengah. Tamu di kotak Tianzi nomor 6 berteriak, 1,5 juta batu dewa tingkat menengah. Tamu di kamar pribadi nomor 10 ragu sejenak, lalu berkata, 1.580.000 yuan. Cukong tersenyum tipis dan berteriak lagi, 1.700.000 batu dewa tingkat menengah. Para tamu di kotak nomor 10 hanya diam dan menyerah. Tamu di Tianzi Box nomor 6 mengertakkan gigi dan terus menawar, 1.750.000 batu dewa kelas menengah. Namun ketika Cukong ketakutan dengan harga 1,9 juta batu dewa tingkat menengah, para tamu di kotak nomor 6 juga menyerah. Bagaimanapun, slip giok di meja lelang bukanlah warisan lengkap dari Dewa Pengobatan 4 Simbol. 1.900.000 keping batu dewa kelas menengah sudah sedikit melebihi nilai. Tepat saat penguasa kota Feng Yun hendak menurunkan palu dan mengumumkan bahwa Cukong telah memenangkan slip giok, sebuah suara dingin datang dari kotak nomor 3. 2 juta batu dewa tingkat menengah. Kotak nomor 3 adalah tempat Yuan Zilin berada, tetapi orang yang membuka penawaran saat itu bukanlah Yuan Zilin. Penguasa kota Feng Yun memperkenalkan pedang api hitam naga gila, pedang dewa tingkat menengah tingkat 6. Pedang ini dibuat oleh seorang pemurni senjata ternama, naga dewa tingkat rendah tingkat 6. Kekuatannya sungguh luar biasa. Harga awal 50.000 batu dewa kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menarik perhatian banyak atribut utama api yang kuat, dan mereka semua mulai menawar. Kepala keluarga ini menawarkan 100.000 batu dewa tingkat menengah. 150.000 batu dewa tingkat menengah. 180.000 batu dewa tingkat menengah, pedang ini milikku. Tak lama kemudian, harga pedang penguasa naga hitam melampaui 400.000 batu dewa tingkat menengah, dan harganya terus meningkat. Akhirnya, setelah lebih dari 10 putaran penawaran, tamu di kotak Dizi nomor 7 membeli pedang tiran naga hitam seharga 610.000 batu dewa kualitas sedang. Kualitas dua lot pertama dengan jelas menunjukkan skala lelang kota Feng Yun ini, yang membuat para tamu bersemangat menantikan lot berikutnya. Penguasa kota Feng Yun menyerang saat besi masih panas dan segera mengeluarkan barang berikutnya untuk dilelang. Lot ketiga berisi stoples esensi darah dari Phoenix Ilahi tingkat tinggi tingkat 6, Phoenix Ilahi berkobar. Sangat bermanfaat bagi para pecinta atribut api. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam telah berlalu, dan lebih dari 50 harta telah dilelang. Setiap lot dijual dengan harga yang sangat tinggi, dan tidak ada satupun yang tidak terjual. Di antara mereka, item dengan harga transaksi tertinggi dijual dengan harga tinggi yaitu 1,3 juta batu ajaib kelas menengah. Lelang kota Feng Yun layak menjadi acara 3 tahunan, dan toko-toko di kota tersebut memang telah menyumbangkan harta karun berkualitas tinggi mereka. Sayangnya barang-barang ini tidak menarik bagi Cukong. Dia memiliki semua keterampilan magis, teknik magis, dan metode rahasia. Dia dapat menyempurnakan pil ajaib itu sendiri. Senjata suci, ia memiliki senjata ajaibnya sendiri, yang dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya level ketajamannya.
Yang saat ini kurang darinya adalah warisan seorang alkemis ilahi tingkat tinggi dan ahli formasi ilahi, serta esensi dan darah Xuanwu ilahi tingkat lanjut ke-7. Sejauh ini, tidak ada satupun dari ketiga jenis harta karun ini yang muncul. Tepat ketika Cukong merasa bosan, suara permaisuri kekacauan tiba-tiba terngiang dalam ingatannya. Ambil gambar cermin hitam putih itu. Mendengar ini, Cukong segera mengalihkan perhatiannya ke meja lelang. Saya melihat seorang wanita cantik berpakaian keren, memegang cermin hitam putih, berjalan menuju meja lelang. Penguasa kota Fengyun memperkenalkan cermin itu dengan suara lantang. Cermin ini disebut cermin perburuan harta karun terang dan gelap menyempurnakannya. Cermin ini khusus digunakan untuk mencari harta karun dengan atribut terang dan gelap, dan sangat langka. Tamu yang berminat, jangan sampai melewatkannya. Harga awal 200.000 batu dewa kelas menengah. Penawaran dimulai sekarang. Setelah mendengar perkenalan dari Tuan Kota Fengyun, banyak tamu menunjukkan minat pada cermin perburuan harta karun terang dan gelap. Harta karun rahasia jenis ini sangat sulit dimurnikan. Begitu penguasa kota Fengyun selesai berbicara, beberapa tamu mulai menawar. 230.000 batu dewa tingkat menengah. 250.000 batu dewa tingkat menengah. Aku akan menawarkanmu 280.000 batu dewa kualitas sedang. Dalam sekejap mata, harga cermin perburuan harta karun terang dan gelap mencapai 700.000 batu dewa tingkat menengah, dan masih terus meningkat pesat. Cukong tidak terburu-buru untuk ikut menawar, melainkan menunggu hingga harganya mencapai 1 juta batu dewa tingkat menengah dan hanya menyisakan 2 tamu di tempat penawaran sebelum ia berbicara. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya titik tanda tanya tanda tanya tanda tanya. 1.200.000 batu dewa tingkat menengah. Dia langsung menaikkan harga cermin perburuan harta karun terang dan gelap sebesar 200.000 batu dewa tingkat menengah, menampilkan sumber daya keuangannya yang kuat. Salah satu penawar ketakutan dengan aura Cukong dan menyerah. Penawar lain ragu-ragu sejenak lalu berteriak, saya akan menawar 1,21 juta batu dewa tingkat menengah. 1.300.000 batu dewa kelas menengah. Cukong menawar lagi. Melihat ini, penawar lainnya mengetahui bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Cukong dan menyerah. Dengan cara ini, Cukong membeli cermin perburuan harta karun terang dan gelap seharga 1,3 juta batu dewa tingkat menengah. Meski mahal, fakta bahwa ia telah menarik perhatian Ratu Kekacauan sudah cukup untuk membuktikan nilainya. Lelang berlanjut. Saat harta karun dilelang satu demi satu, konferensi segera memasuki babak kedua. Pada saat ini, seorang wanita cantik dengan badan anggun berjalan menuju panggung lelang sambil memegang slip giok. Penguasa kota Fengyun menunjuk ke arah lempengan batu giok dan memperkenalkannya. Lemparan batu giok ini disebut catatan penguasa pengobatan 4 simbol. Catatan ini ditulis oleh penguasa pengobatan 4 simbol, alkemis dewa tertinggi di 3 negara bagian atas. Meskipun warisan yang dijelaskan dalam slip giok ini belum lengkap, tetap tidak akan menjadi masalah untuk mencapai tingkat alkemis dewa tingkat tinggi tingkat 6. Juga, jika kamu berhasil mengolah slip giok ini, kamu akan dianggap sebagai pewaris Raja Pengobatan 4 Simbol. Kamu boleh memasuki dojo Raja Pengobatan 4 Simbol dan bersaing untuk mendapatkan warisan lengkap. Perkataan Tuan Kota Fengyun segera menarik perhatian banyak alkemis ilahi. Di antara mereka adalah Cukong. Penguasa pengobatan 4 simbol pernah menjadi salah satu alkemis ilahi teratas di 3 negara bagian atas, dan tingkat sertifikat yang dimilikinya sama tingginya dengan alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 7 teratas. Meskipun warisan yang diwariskan dalam slip giok di depannya tidak lengkap, itu masih dalam jangkauan yang dapat diterima Cukong. Asal dia bisa mengambil gambar slip giok itu dan berhasil dalam menghancurkannya, dia bisa pergi ke kuil Tao Dewa 4 pengobatan simbol dan merebut seluruh warisan. Harga awal 250.000 batu dewa kualitas sedang. Penawaran dimulai sekarang. Begitu penguasa kota Fengyun selesai berbicara, banyak alkemis suci mulai mengajukan penawaran. 280.000 batu dewa tingkat menengah. 300.000 batu dewa tingkat menengah. 350.000 batu dewa tingkat menengah. Tak lama kemudian, harga slip giok mencapai 800.000 batu dewa kualitas sedang dan terus meningkat. Setelah beberapa waktu, harga slip giok mencapai 1,3 juta batu dewa kualitas sedang. Pada saat itu, hanya sedikit orang yang berpartisipasi dalam penawaran. Cukong melihat bahwa waktunya tepat dan berkata langsung, 1,5 juta batu dewa tingkat menengah.
Tamu di kotak Tianzi nomor 6 berteriak, 1,5 juta batu dewa tingkat menengah. Tamu di kamar pribadi nomor 10 ragu sejenak, lalu berkata, 1.580.000 yuan. Cukong tersenyum tipis dan berteriak lagi, 1.700.000 Batu dewa tingkat menengah. Para tamu di kotak nomor 10 hanya diam dan menyerah. Tamu di Tianzi box nomor 6 mengertakkan gigi dan terus menawar, 1.750.000 batu dewa kelas menengah. Namun ketika Cukong ketakutan dengan harga 1,9 juta batu dewa tingkat menengah, para tamu di kotak nomor 6 juga menyerah. Bagaimanapun, slip giok di meja lelang bukanlah warisan lengkap dari dewa pengobatan 4 simbol. 1.900.000 keping batu dewa kelas menengah sudah sedikit melebihi nilai. Tepat saat penguasa kota Feng Yun hendak menurunkan palu dan mengumumkan bahwa Cukong telah memenangkan slip giok, sebuah suara dingin datang dari kotak nomor 3. 2 juta batu dewa tingkat menengah. Kotak nomor 3 adalah tempat Yuan Zilin berada, tetapi orang yang membuka penawaran saat itu bukanlah Yuan Zilin. Bersambung. Demikianlah novel Menara Cukong part yang ke-143. Ditunggu part selanjutnya, tetap bersama dengan Suara Serak.